Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Sekali lagi malam hari ini kembali lagi di tanggal 15 Januari 2021. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih buat dukungan saudara dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya. Iya, sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, kita akan mendengarkan pujian lagu dari almarhum Bapak Pendeta J. Awan Datu, atau sering kita kenal dengan Om Yoyo. Ku ingin menikmati Tuhan. Ya. Tuhan, kita mau menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Allah malam hari ini. Ku ingin menikmati Puji Tuhan. pribadi-Mu Tuhan, seperti rusari. Oke. Mata air jernih, harta dan kekayaan. Selamat malam buat Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat datang di program Suka-Sukamu Tuhan. Selamat malam Ibu Wakil Bupati Manokwari, Ibu Patrick Palending. Tak sebanding dengan Puji Tuhan, malam hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita mau menikmati anugerah Allah, menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Pendeta Ramli Wole yang ada di Manado. Ada sehat-sehat, kuat-kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa teman-teman, sehingga program ini bisa ada. Yes, benar. Tak sebanding denganmu, Yesus. Narasumber malam hari ini adalah Bapak Pendeta Yakob Poli, Ketua MD Kalimantan Barat. Yes. Yesus, Kau berharga. Kita mau nikmati Tuhan. Tuhan terlalu baik. Tuhan dahsyat. Selamat malam Pastor Jerry Moniung. Apa kabar Bitung? Sehat-sehat semua. Kita mau menikmati Tuhan. Sambil tadi sudah konfirmasi lagi dalam persiapan, karena memang kita awal mulai kita akan di awal ada lagu-lagu Bapak Pendeta J. Awan Datu, atau kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kepada Tuhan.
Terima kasih buat teman-teman, sahabat yang terus mendukung program ini. Ya. Iya, selamat malam semuanya. Ada sehat-sehat, ada kuat-kuat di dalam Tuhan. Iya, selamat malam. Selamat malam Bapak Stefan Ante yang ada di Lamongan. Terima kasih buat dukungan yang selalu setia menonton program yang sederhana. Haleluya. Puji Tuhan. Ku ingin menikmati akan hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita hari-hari ini. Sekali lagi, program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini adalah narasumber kita adalah Bapak Pendeta Yakob Poli, atau kita sering panggil Om Yakob, Ketua MD Kalimantan Barat, akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, sambil menunggu beliau akan masuk join dan berbagi kebenaran firman Allah, besok kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan di siang hari yang menjadi narasumber adalah Daniel Sayo, anaknya dari Bapak Pendeta Fenty Sayo, bersama dengan anak saya di jam 13.30. Dan besok malam kita akan ada narasumber adalah Bapak Pendeta Henry Lolain dari Ambon, anggota Majelis Pusat periode 2017-2022 yang akan menjadi narasumber. Dan saya mengingatkan bahwa program Suka-Sukamu Tuhan minggu depan mulai hari Senin kita ada program jam 9 pagi, jam 10. Ada hari Senin besok di pagi hari akan menjadi pembicara kita di program Suka-Sukamu Tuhan adalah Pastor John Rumagit dari Manado. Dan pada hari Selasa pagi adalah Bapak Pendeta Edi Lumintang dari Medan. Dan hari Rabu Bapak Pendeta Sakaria Saka dari Kendari. Dan hari Kamis adalah Bapak Pendeta Jimmy Nainggolan dari Jawa Barat. Dan hari Sabtu adalah Bapak Pendeta John Pangalila atau Om John Pangalila dari Manado, ya, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Sebab itu kita sambil menunggu narasumber kita, dan besok minggu depan pun malam kita tetap ada tayangan. Di minggu depan hari Selasa adalah Bapak Pendeta Eliza dari Jakarta yang akan menjadi narasumber kita pada jam 8 malam, ya, sampai jam 9. Baru hari
Rabu kita akan punya narasumber dari Manado, Bapak Pendeta Ronilu dari Manado Tondano yang akan menjadi narasumber. Dan pada hari Kamis tanggal 21 adalah Bapak Pendeta Michael Ponelo dari Jakarta yang menjadi narasumber. Dan hari Jumat adalah Bapak Pendeta Jimmy dari Manado. Dan hari Sabtu tanggal 23 Januari adalah Bapak Pendeta Billy Mahuntu dari Amerika. Dan hari Minggu tanggal 24 malam adalah Bapak Pendeta Franky Rewa dari Sulawesi Tengah. Jadi program Suka-Suka Mutuan akan tayang minggu depan 3 kali dalam sehari. Di pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan jam 13.30 sampai jam 14, dan malamnya di jam 8 malam sampai jam 9. Sambil menunggu narasumber tadi, memang lagi dalam persiapan, kita akan dengar lagu Bapak Pendeta J.A. Ondatu almarhum, Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya akan undang Om Yakob Oli. Ya, sambil menunggu kita akan mengundang Om Yakob Oli. Oke. Kau rangkai air mataku jadi permata. Oke. Saya akan mengundang kita malam hari ini Bapak Pendeta Yakob Oli, Om Yakob, Ketua MD Kalimantan Barat dan Kepala Sekolah Alkitab Anjungan. Ya, ini saya lagi mengundang beliau akan masuk. Kita berdoa supaya jaringan malam hari ini bagus. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima malam hari ini. Ya, sambil menunggu saya sudah mengundang Om Yakob, bisa handphonenya kasih tidur, jangan sebat diri. Ya. Kita bisa terima? Oke. Masih dalam persiapan kayaknya ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung program Suka-Suka Mutuan dalam kesederhanaan dengan alat yang terbatas. Tetapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Bapak Ibu kalau tidak keberatan untuk nonton kembali di YouTube ada, di Suka-Suka Mutuan Pastor Aldi. Ya, kita masih menunggu Om Yakob. Ya, sepertinya Om Yakob lagi keluar tadi. Oke. Kita sudah mengundang Om Yakob. Ya, kita berharap jaringan malam hari ini bagus. Ya. Oke, sambil menunggu, saya menyapa Jerry Sitorus. Wow, ya ada Yefta Paskalisa. Wah, Tuhan berkati. Bisa diterima Om Yakob. Ya, Bapak Ibu, doakanlah malam hari ini. Ya, kita melihat. Puji Tuhan. Bisa. Oke, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat malam Om. Ya, masih dalam pengaturan audio yang ada. Ya. Oke, sambil menunggu Om Yakob. Sepertinya ada gangguan tadi. Kita masih berharap malam hari ini kita akan menunggu Om Yakob kembali masuk dan saya akan mengundang
Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang orang Manado bilang mendukung, mendoakan. Kalau tidak keberatan saudara bisa komen, saudara bisa share supaya sama-sama kita diberkati. Selamat malam Romani Situmorang. Wow, selamat malam. Tuhan berkati. Ya, kita masih menunggu Om Yakob malam hari ini masih ya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa. Di awal tahun kita melihat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan setiap malam. Saya percaya ada berkat Tuhan yang khusus pun malam hari ini lewat Om Yakob atau Bapak Pendeta Yakob Poli yang akan berbagi firman Allah. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu, saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan selama waktu yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan saudara dan saya ada di dalam dunia ini. Tetapi selama kita diberi kesempatan, kita mau kerjakan semuanya untuk Tuhan. Aminna Sumendak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih buat dukungan saudara. Wah, ada teman saya Modi. Ya, Modi Tiwa. Wah, apa kabar? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa saya percaya malam hari ini kita masih menunggu Om Yakob kita akan undang malam hari ini. Tadi sudah sempat terhubung. Ya, kita sabar, memang itulah namanya kalau jaringan begini. Ya ada, ya masih kita melihat, ya masih ada yang gangguan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita rindu menikmati kasih Tuhan. Kita rindu menikmati zaman Tuhan. Amin. Adelina, Tuhan berkati. Thank you. Makasih. Tadi sudah ada masuk sampai keluar lagi Om Yakob ya. Kita masih menunggu memang untuk mengundang kembali untuk bisa diterima. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya ada Eka Semolang. Tuhan berkati. Wow. Puji Tuhan. Manual saja. Oke. Halo, selamat malam Om. Selamat malam, Bro. Selamat tahun baru Om. Sehat selalu. Terima kasih kembali lagi ada di program yang sederhana dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini firman Allah tidak pernah sederhana untuk memberkati para pemirsa maupun sahabat yang menonton kembali tayangan ini maupun yang di YouTube. Saya percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan akan beri pada malam hari ini. Sebab itu buka hati kita supaya benar-benar kita menikmati akan janji Tuhan ya. Masih jaringan terputus lagi, tapi Bapak Ibu Saudara tetap kita terus menunggu. Amin. Ya, terima kasih Modi. Tuhan berkati ya. Bapak Ibu Saudara, kita masih menunggu Om Yakob tadi sudah sempat terhubung, tapi memang kadang-kadang jaringan itu yang membuat bisa putus, tapi saya percaya dalam nama Yesus jaringan akan bagus. Oke, terima kasih buat doa saudara. Saya percaya bahwa bukan untuk saya pribadi, tapi kita sedang mengerjakan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapa Injil yang dapat disampaikan, seberapa media ini didengar oleh teman-teman dan membuka hati, dan saya percaya bahwa Tuhan yang sanggup memuaskan kita, bahwa Tuhan yang sanggup tahu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Keadaan dunia yang penuh dengan tidak kepastian, tapi saya percaya di dalam Yesus ada kepastian malam hari ini lewat kebenaran firman Allah. Haleluya. Sambil menunggu Om Yakob ya, malam hari ini dalam program saya menyapa Ibu Novi Sumala. Tuhan berkati. Wow, terima kasih Romani Situmorang. Halo. Tuhan berkati. Jolanda Urara di Batam. Haleluya ya. Wow, ini dari luar-luar daerah yang sudah maupun luar negeri ya. Ya, sudah bisa. Oke, enggak apa-apa Om. Cari yang di luar saja, karena dekat dengan signal wifi. Oke, sekali lagi terima kasih Om dengan kesibukan Om ada di program yang sederhana, tapi saya percaya malam hari ini, saudara masih jaringan kita minta jaringan yang
masih terputus-putus di memang kondisi hari-hari ini hujan, dan saya secara pribadi turut merasakan apa yang sudah terjadi di Sulawesi Barat ya. Kalau kita mendengar bahwa kemarin atau tadi malam terjadi gempa bumi ya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya mereka yang mengalami maupun mereka yang ditinggalkan oleh keluarga, apa yang terjadi Tuhan beri kekuatan selalu ya. Saya masih mengundang ya Om Yakob ya, sambil mengatur jaringan yang ada. Wow, selamat malam Fani, apa kabar di Manado? Luar biasa ya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, sambil menunggu ada Pak Silas Ritorus, ada Ibu Yeni, teman-teman yang lain mendukung program ini. Sekali lagi kita sebentar setelah program ini kita sebentar akan berdoa untuk Sulawesi Barat yang alami gempa bumi kemarin, supaya Tuhan tolong semua ya. Apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini? Mari kita hanya bisa berdoa. Apapun kita mau kerjakan untuk Tuhan, karena kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Kita percaya bahwa kita ada di ujung akhir zaman dan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Hari ini kita harus benar-benar, kita nggak tahu, siapa mau sangka harus ada gempa bumi. Tapi kalau kita kembali pada firman Allah, ini sedang dalam pengenapan firman Allah, dan saya percaya malam hari ini saudara akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari Bapak Pendeta Yakob Oli, atau saya sering panggil Om Yakob ya. Sudah bisa Om? Boleh, so. Oke, boleh. Oke, kita mau mulai Om. Biasanya kita akan berdoa, baru saya serahkan kepada Om apa yang Tuhan taruh. Melihat kondisi tahun 2021 dengan awal tahun, ada banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu maupun sahabat yang menonton program ini. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan kembali tak bisa tayang. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami terbatas, alat kami terbatas, jaringan kami terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk memberkati para pemirsa yang menonton secara langsung maupun yang akan menonton kembali secara ulang maupun yang akan menonton di YouTube. Tuhan mengurapi, biarlah ada pesan firman alam pada malam hari ini yang kami dengar, memberikan jawaban bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani, urapi jaringan yang kami pakai hari ini, semua dikuduskan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Om Yakob yang akan berbagi kebenaran firman Allah. Selamat malam semuanya pemirsa di Suka-Sukamu Tuhan. Luar biasa Pastor Aldi dan semua yang ada sampai sekarang ini, kita masih berdiri melayani Tuhan. Amen. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Jadi kalau saya dikasih tema lepas, maka tidak lepas juga dari bagaimana format yang Tuhan sudah kerjakan buat panggilan kita masing-masing. Amin. Ini suatu cara yang sangat unik. Kita dipilih dengan satu cara yang begitu sangat unik dan luar biasa, dan masing-masing kita memiliki spesifikasi ilahi. Amin. Baik Bro Aldi yang dengan siaran lengkap, dia punya handset apa segala. Kalau kita Komang cuma di depan handphone. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Ini ada Amen. Ada satu warisan yang terintegral dari satu generasi kepada generasi. Kenapa saya selalu terfokus dengan bagaimana menciptakan satu generasi di kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, apalagi dengan musim pandemi ini COVID-19 yang terlalu banyak, ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita percaya bahwa
Di semua kondisi itu ada maksud Tuhan. Yang paling utama itu adalah di mana Tuhan akan bangun kerajaannya di muka bumi ini. Kerajaannya dibangun adalah dimulai dari saat Tuhan mengambil peran. Tuhan mengambil peran dengan satu posisi. Tuhan mengambil peran dengan satu posisi yang begitu sangat sistematis dan terstruktur. Nah, ini dia. Dalam integral itu yang kita tahu, kerajaan Allah itu dimulai dari sejak pelayanannya Yohanes Pembaptis. Tapi datang kepada pelayanan Yesus, tentang Yesus beberapa kali menyampaikan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, di Injil ada 104 kali Tuhan Yesus katakan, 104 kali Tuhan Yesus katakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Terlalu banyak kita terobsesi dengan kerajaan Allah itu adalah bentuk batasan dari satu gereja, baik gereja lokal dengan tembok-temboknya, gereja secara baik organisasi atau secara ekumene, secara universal. Tetapi yang dimaksud tentang kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang bersifat rohani. Yesus lalu memberikan perumpamaan-perumpamaan, baik dia berikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi bertanya, di manakah kerajaan Allah itu? Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Kerajaan Allah itu seperti satu perumpamaan. Tetapi kalau dia melihat lagi bahwa di dalam Matius 18 ayat 17, bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita. Nah, itu dia. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Maksudnya, ada di antara kita itu, itulah Immanuel. Dan secara tidak kebetulan bahwa gereja-gereja se-Indonesia mengambil tema di musim pandemi ini untuk tema Natal atau tema di akhir tahun dengan tema secara umum ya, Allah beserta kita, yaitu Immanuel. Ya, inilah tentang kerajaan Allah ada di antara kita. Dan kalau kita lihat Immanuel itu muncul hanya dalam satu pernyataan-pernyataan yang real di Matius. Tetapi kalau kita lihat di Matius terakhir pun, Yesus katakan penyertaan Allah itu, dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Immanuel itu ada dari sejak pelayanan Yesus dimunculkan, dan Yesus memberikan sesuatu pernyataan kepada gerejanya bahwa Immanuel itu akan terus nyata di dalam gereja Tuhan sampai akhir zaman. Nah, kembali dengan keadaan yang kita lihat bahwa tadi berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di antara kita, yaitu Immanuel. Jadi kerajaan Allah itu adalah Immanuel itu sendiri. Haleluya. Kerajaan Allah itu adalah Immanuel sendiri, yaitu dia yang berimmanuel. Immanu itu dari kata dia menyertai kita, dia menjaga kita, dia ada, dan bahkan di dalam bahasa aslinya Immanu itu adalah sesuatu yang ingin mengambil kontrol utama yang tinggal di dalam. Dan kita tahu Immanuel itu adalah Roh Kudus itu yang merupakan perjanjian Allah tentang kerajaan Allah yang Yesus akan lakukan kepada gereja Tuhan. Mari saudara, kita lihat dulu pertama, ayat pertama dulu. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan,
Kerajaan Allah bukan suatu perkataan, melainkan kuasa. Coba kita lihat dulu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Kerajaan Allah itu bukan perkataan, kemampuan kita untuk mempersepsikan tentang semua kemampuan dalam penguraian teologis kita yang begitu hebat untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Allah, tetapi bagaikan tong yang berbunyi nyaring seperti Paulus katakan, yang tidak memiliki dampak apa-apa. Tetapi kerajaan Allah itu adalah satu kuasa. Kalau kita lihat saya kembali dulu lihat dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 4. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Lalu murid berkata, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Nah, ini asumsi murid-murid yang bersama dengan Kristus pada saat di mana Yesus akan naik ke surga di Bukit Zaitun pada masa itu, maka Oke, kita masih terputus malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengundang ulang lagi Bapak Pendeta Yakub, minta maaf karena jaringan di sana kayaknya lagi cuaca yang ada, tapi ayat kita terakhir adalah dalam Kisah 1 ayat 4 dan 7 ya. Sambil menunggu Bapak Pendeta Yakub Poli, saya menyapa semua teman-teman yang ada terus mendukung program ini. Terima kasih buat puji Tuhan, hamba Tuhan GPD El Sadai Muara Pangsung yang ada di Riau. Kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih yang dari Riau. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi tadi sudah kita dapat firman Allah yang luar biasa. Kita masih menunggu Bapak Pendeta Yakub Poli untuk bisa join kembali, karena memang kondisi jaringan yang ada hari-hari ini, saya percaya bahwa setiap firman Allah, satu oknum yang tidak rindu kita mau dengar firman Allah. Ada banyak cara, tapi saya percaya kita tetap semangat. Ya, saudara berdoa supaya malam hari ini bisa jaringan dari Bapak Pendeta Yakub Poli di Kalbar di Pontianak Wah, oke Om. Ini apa Om? Nah, kita lanjutkan. Lanjut Om. Murid-murid berasumsi tentang kerajaan Israel. Tapi Yesus arahkan ke dalam satu kerajaan yang lain. Kerajaan Immanuel ini. Yang dimana Allah beserta tinggal diam di dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat ini. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu tentang kerajaan itu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih di siaran Suka-Sukamu Tuhan ini, bahwa terlalu banyak kita melihat bagaimana kita dapat menguraikan pelayanan kita dengan perkataan-perkataan, dengan format, bahkan dengan kemampuan redaksional yang begitu luar biasa, menerangkan dengan segala sistematis, terstruktur, tetapi tidak punya kuasa. Sekarang ini GPD yang sudah 100 tahun, kita harus kembali
untuk bukan hanya kata-kata, tapi harus ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Kuasa itu adalah kuasa yang bukan hanya dimiliki oleh satu personal. Lalu dia mengakhiri dalam satu final dia punya kehidupan akhir. Enggak. Kuasa itu harus terintegral. Maka Paulus katakan, kalau kita lihat, tarik ke ayat 16 di dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Paulus katakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Lalu Paulus menjelaskan tentang bagaimana keadaan-keadaan orang yang begitu menarik simpati umum dengan cara-cara yang begitu sangat palsu dan penuh dengan trik kedagingan. Tapi Paulus katakan, perkataanku bukan dengan perkataan biasa, tapi dengan kuasa. Nah, ini yang harus terwariskan kepada generasi berikut. Kuasa yang menyertai pekabaran Injil. Karena ini yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan terus turun kepada generasi-generasi di dalam satu sejarah gereja yang dimana GPDI sudah menangkap itu dalam kegerakan Roh Kudus. Sebab yang dikatakan kerajaan Allah ini yang adalah Immanuel itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan bahkan kita harus tunjukkan bagaimana dinamit kuasa yang daripada Roh itu begitu nyata dalam kehidupan kita yang sebagaimana Paulus telah lakukan, yang dia telah terima dalam integral impartasi generasi kepada murid-muridnya yang Yesus telah kerjakan. Nah sekarang Paulus sudah berikan kepada Timotius, bahkan generasi-generasi di gereja mula-mula sudah wariskan kepada gereja sekarang di akhir zaman. Sekarang bagaimana kita yang merupakan satu dampak impartasi di dalam suatu kuasa yang diregenerasikan dari gereja di masa lalu. Dari murid-murid datang kepada murid-murid yang akan menjadi murid Tuhan sedunia dan menguasai dunia ini. Kan Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nggak usah khawatir, Tuhan akan menyertai kita di akhir zaman. Tapi kadang-kala kita berpikir, ini sebenarnya warisan apakah mulai dari Kristus, kerajaan Allah itu? Mulai dari Kristus atau dari mana ini? Kalau kita lihat bahwa kerajaan Allah itu sudah mulai dari Taman Eden. Ya kan? Pada waktu di mana Tuhan memberikan hak dari otoritasnya di Kejadian 2, Tuhan memberikan semua kepada Adam. Tapi dengan dosa ketidaktaatan, maka kemuliaan dan kuasa yang Tuhan percayakan kepada Adam itu hilang. Diambil oleh penguasa dunia. Maka kalau kita lihat, Yesus sendiri katakan bahwa dalam Yohanes 12 ayat 31, ada penguasa di dunia ini. Yesus sendiri akui ada penguasa di dunia ini. Paulus juga katakan bahwa ada ilah zaman ini yang sedang menyelimuti pikiran, pandangan daripada anak-anak dunia ini. Lalu di Efesus juga Paulus katakan ada pangeran dari kuasa di udara, kekuatan, kepemerintahan yang ada di udara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebenarnya adalah kekuasaan yang dulu diberikan oleh Adam. Tetapi sudah diambil oleh pekerjaan iblis. Apakah kuasa itu tetap ada di
dalam pekerjaan kuasa iblis? Memang ada. Memang ada. Tapi Kristus sudah menang atas segala kuasa kejahatan. Dan kemenangannya di atas kayu salib itu adalah cukup dan sempurna. Serta dia berikan pendelegasian kuasa itu kepada gereja Tuhan. Saudara semua yang sedang nonton, Bapak Pendeta Aldi masih juga yang diberikan kuasa, dan semua kita sampai pada generasi-generasi yang akan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita akan menerima kuasa yang begitu dahsyat. Nah, kuasa apa? Kuasa yang dimana kuasa dalam pemberitaan Injil. Kalau kita lihat bahwa memang menjadi sasaran Tuhan, target Tuhan adalah di mana gereja harus sampai kepada satu puncak kesempurnaan, tetapi dalam pemberitaan Injil, gereja harus memiliki kuasa. Kalau dalam Markus 16 kan kita sudah tahu, ayat 17, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Ini adalah pendelegasian kuasa yang kembali diberikan kepada gereja yang pernah direbut oleh kerajaan kegelapan di Taman Eden dari tangan Adam. Nah, sekarang kalau kita dapat melihat kerajaan Allah itu sebenarnya ada di Taman Eden, dibangun kepada satu generasi. Waktu dibangun pada satu generasi, datang kepada Henok. Henok dapat menunjukkan tentang satu gambar replika surga. Dalam kemuliaan surga itu ada pada wajah Henok. Dia hidup 300 tahun bersama dengan Tuhan. Lalu datang satu generasi, karena di dalam Kejadian 6, kecenderungan manusia itu selalu berbuat jahat. Kejadian 6 ayat 5, bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat jahat. Maka ada satu generasi di masa-masa Nuh itu, kemerosotan rohani, kekuasaan dan kemuliaan dari kerajaan Allah yang dulu ada di Taman Eden itu hilang. Dan pada waktu di mana diangkat lagi oleh Henok dalam satu taraf teladan hidup yang menyerupai Allah dan hidup bersama dengan Allah, turun lagi, merosot lagi. Nuh angkat. Nuh dengan semua, karena antara Adam dengan Nuh masih ada satu hubungan di mana warisan-warisan rohani itu dapat ditangkap oleh Nuh dan Henok. Maka dengan warisan-warisan iman ini, Nuh bertahan di dalam satu cara hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Di tengah keadaan yang begitu sangat jahat, manusia yang jahat, sampai Tuhan Yesus katakan di akhir zaman itu adalah contoh seperti Nuh. Nah itu. Kehidupan kejahatan yang terjadi di sekarang ini adalah sama dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam zaman Nuh. Nah, Tuhan buat satu generasi baru melalui Nuh dengan istri dan 3 anak dan 3 anak mantunya. Satu generasi baru yang diciptakan. Generasi ini adalah generasi yang akan memberikan citra, gambar tentang kerajaan Allah. Tetapi sangat sulit. Cenderung manusia akan turun sampai di mana ada kerajaan Babel. Di Babilonia dengan mereka membangun menara Babel. Datanglah satu zaman di mana Tuhan memilih kembali Abraham dari satu generasi. Abraham datang kepada Ishak, Ishak datang kepada Yakub dengan ke-12 anak Yakub itu, dan dalam satu rencana Tuhan, Yusuf yang lebih dulu ke Mesir, sampailah di sana dengan beranak cuculah di Goshen. Dan keluar dari Goshen dengan jumlah jutaan
bangsa Israel itu yang dikeluarkan dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan bangun kerajaan Allah dengan sistem yang terreplika, di mana Bezalel dan Oholiab diberikan hikmat melalui petunjuk Musa tentang bagaimana surga itu, kerajaan Allah itu yang harus terbentuk di dalam di permukaan bumi ini. Sebenarnya kalau kita lihat antara kemah Musa di padang gurun antara Mesir dan Israel itu, di padang gurun Zin, itu adalah merupakan sesuatu gambar surga. Itu berbicara tentang kerajaan surga, di mana Tuhan mau tinggal bersama dengan manusia. Nah, itulah Immanuel. Itulah Immanuel. Nah, dengan semua keadaan contoh yang ada di padang gurun itu adalah merupakan sesuatu contoh yang sekarang Paulus katakan, kita pakai contoh itu tentang bagaimana membangun kerajaan Allah. Tetapi jangan contoh-contoh jelek. Sebab nanti pasti tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Contoh yang begitu mulia, apa yang dilakukan oleh Musa dengan kesetiaannya. Nah, ini kita bicara tentang kerajaan Allah lagi. Lalu terus berlanjut. Tuhan ingin mau tinggal di dalam manusia, tinggal bersama dengan manusia melalui bentuk rumahnya. Nah, sekarang setelah Musa terwariskan kepada hakim-hakim sampai kepada imam-imam, lalu masuk kepada nabi dan sampai kepada raja-raja. Nah, kita lihat kerajaan-kerajaan itu mulai dari Saul, Daud, sampai kepada kerajaan yang disebut Mesias itu. Raja yang akan datang, Mesias, Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu kan adalah format yang dimana Tuhan memberikan sesuatu gambaran-gambaran tentang kerajaannya yang dia mau tinggal di dalam dunia ini, di permukaan bumi ini. Tetapi sekarang pernyataan-pernyataan ilahi itu yang dimana Tuhan mau tinggal di dalam manusia itu ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, itulah pekerjaan Roh Kudus yang di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa Roh Kudus yang diam di dalam rumah kemahnya itu, yaitu tubuh kita yang diam. Amen. Dan dia yang akan menyertai kita. Tetapi saudara, dia bukan cuma diam, dia memberikan kuasa. Dia memberikan kemuliaan. Dia memberikan semua pencitraan ilahi itu. Warisan-warisan rohani yang begitu besar, dia akan berikan. Mungkin saya akan berikan ayat yang terakhir saja. Dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Ibrani 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Perhatikan Bapak Ibu. Allah meneguhkan kesaksian. Allah meneguhkan perkataan-perkataan dalam pemberitaan Injil. Yaitu oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, ini. Jadi setiap pribadi kita punya kekhususan, punya karakteristik dalam warisan kemuliaan dan kuasa ilahi. Nah, sekarang ini malam kita berdoa supaya kita tangkap apa yang menjadi kekhususan
karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, Amin. supaya bukan cuma omong doang. Betul. Di 100 tahun ini kita harus benar-benar tunjukkan kuasa yang begitu dahsyat. Saya kadang-kala mau menangis, hampir 300 hamba-hamba Tuhan GPDI dalam 1 tahun ini, 300 ya kira-kira. Ya. Kalau dihitung-hitung 300 lebih hamba Tuhan GPDI, ada yang kena COVID, ada yang memang. Tapi dengan gereja-gereja lain seperti gereja-gereja yang punya manajemen seperti contoh, ada yang memberikan sedikit pengimbang informasi dengan saya bahwa gereja-gereja Gemim di Manado jarang sekali kedengaran yang mati. Kenapa, saudara? Mungkin karena kita terlalu mengandalkan perkataan-perkataan kita yang tanpa kita sadari perkataan itu sudah tidak dengan kuasa lagi. Sudah dengan kehambaran. Tidak dengan percampuran garam ilahi lagi. Tapi hanya dengan garam akal-akalan kita. Sekarang kita harus pakai kuasa. Haleluya. Supaya kita dapat mengalihkan penguasa dunia ini dan mengambil alih kembali kemuliaan kuasa yang dipercayakan Tuhan kepada gereja Tuhan, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati renungan malam ini. Haleluya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita berbicara bagaimana kuasa Tuhan, dan kita tahu bahwa gereja kita beberapa bulan ke depan akan genap 100 tahun. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi renungan saya tadi Om, tentang berbicara, dan saya rindu kuasa itu bukan hanya tadi Om bilang omong doang, tapi bagaimana kita melihat hari-hari ini. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika Yesus akan terangkat, dia berkata, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menyaksikan. Memang dengan kondisi COVID dalam setahun ini kurang lebih ada hampir berapa ratus rekan-rekan hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan buat saya hari ini, sepertinya tidak ada lagi satu statement yang keluar hari-hari ini sejak COVID, hadirilah kebaktian kesembuhan ilahi. Itu menjadi renungan saya. Ya. Bagaimana untuk tadi berbicara tentang kuasa, ketika kita lihat Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsaku muridku. Memang dengan kondisi hari ini, apa yang kita harus lakukan? Dulu saya lihat di Jakarta, ya ada di koran, hadirilah ibadah kebaktian kesembuhan ilahi. Ya kan? Tapi hari ini kita lihat, itu hilang dengan kondisi hari-hari. Betapa saya katakan bahwa kita rindu kembali kuasa Tuhan, apa yang pernah terjadi tempo dulu, itu akan terjadi di 100 tahun GPD. Ya. Bukan hanya sekedar pengalaman kita di dulu bahwa ada 2 keluarga yang mendapat penglihatan untuk Indonesia di tahun 1021 ya. Ya Om ya, 1921 mereka mendapat penglihatan untuk Indonesia, dan mereka datang dengan kuasa, dan bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Seperti Om bilang, bagaimana kuasa Tuhan, orang sakit disembuhkan. Ya, menjadi pertanyaan, kondisi ini kenapa bisa hilang menurut pandangan Om? Bergerusnya semua paradigma dari nilai-nilai awal. Dan memang kita tidak bisa salahkan. Zaman dan masa itu sering menggerus, mulai mengkikis
nilai-nilai kesakralan yang seharusnya terus dipertahankan oleh gereja. Nah, zaman ini begitu sangat jelas bahwa kualitas daripada kehidupan, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, lewat waktu-waktu yang panjang, dan renungan kita untuk mengenal, membaca, dan merenungkan, mengenal dalam akan kebenaran firman Allah dalam satu penggalian-penggalian yang penuh dengan inspirasi ilahi itu, kadangkala sudah dialihkan kepada satu keadaan kondisi-kondisi yang menuntut kita, dan kadangkala itu adalah merupakan bahagian dari peralihan fokus kita kepada Tuhan dan kepada kebenaran-kebenaran ilahi serta nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Kalau kita mau sadar, kita mau kembali lagi kepada Tuhan, kita mau kembali kepada nilai pertobatan yang begitu sejati dan kehidupan yang terus berkenan di hadapan Tuhan, saya rasa tidak terlalu sulit untuk Tuhan kembalikan, mempercayakan kemuliaan dan kuasanya itu kembali. Karena pada prinsipnya yang begitu tidak dapat berubah adalah Roh Kudus, Immanuel itu masih tinggal di dalam kehidupan kita sampai kesudahan alam, bukan? Nah, tinggal bagaimana kita dapat melepaskan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan, yang sedang menyertai kita, yang sedang menjaga kita, yang terus memakai kita dengan semua pelayanan-pelayanan karunia-karunia-Nya. Sekarang bagaimana kita dapat mengembangkan? Nah, pengembangan itu ada beberapa dasar-dasar yang dulu GPDI miliki. Pertama adalah iman, doa, dan bukan cuma doa puasa. Waktu-waktu itu sekarang sudah hampir berkurang dalam doa puasa. Dan bagaimana kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan begitu serius dengan Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang, apalagi dengan musim proses pengkaderan yang dulu begitu sangat murni, sakral. Kita ingat cerita tentang sebab saya dari Makassar. Ayah ibu saya adalah yang sering juga tinggal di pastori, ibu saya yang khususnya sering tinggal di pastori Gunung Rapi di Opal Les Nusa. Jadi ada begitu banyak tentang kesaksian-kesaksian yang Opal Les Nusa kerjakan waktu di mana dia benar-benar mengalami kuasa yang luar biasa. Sementara luka di paru-parunya itu tidak sembuh, tetapi kekuatan doanya itu tidak berkurang. Itu kekuatan doanya itu sangat luar biasa. Kadang-kala ibu saya cuma dengar ada rintihan dan terangan di kamarnya itu. Padahal lihat kamarnya itu kosong dan dia sudah lalu dengan air mata yang sudah rupanya diceritakan bahwa dia bisa berguling-guling di kamar itu, putar sana, putar sini, berguling-guling. Nah, saudara bisa lihat ada banyak kesaksian tentang Opal Les dulu, sampai di lapangan Karebosi itu haji pun angkat topi. Ada satu kisah yang saya tidak sampai sekarang saya tidak bisa lupa itu, bahwa pada waktu di mana Opal Les turun di Kupang, baru dia injak antara Kupang atau Ambon, baru dia injak dia punya kaki. Tempat KKR itu sudah terjadi mujizat. Nah itu. Kalau kita mau ambil kembali beberapa makna, ada satu cerita ini saya mau ceritakan. Karena saya dapat cerita dari Om Victor Malino, adalah salah satu pengerja dulu di Opal Les. Ya,
menceritakan tentang ada satu penginjil namanya Om Rombot yang dulu gembala di Magelang. Pada waktu di mana Om Rombot kehidupannya sederhana dari Sulawesi Tengah dengan pelayanan penginjilan yang begitu sangat sederhana, dia hanya dengan doa dan puasa. Lalu dia singgah di Gunung Merapi, Makassar. Dia tidak dianggap, dia ditaruh di belakang gereja, di kamar-kamar pengerja. Lalu pada waktu siang diajak makan, Om Rombot enggak. Opales ada ajak Om Rombot untuk makan siang juga enggak. Dia enggak makan siang. Sudah tahu dia datang hanya dengan bawa pakaiannya itu di karung. Lucu itu penginjil. Bawa karung datang ke pastori. Sepertinya pendeta pedalaman memang. Tapi pada waktu di mana diberi kesempatan untuk khotbah, berjam-jam itu jemaat itu tidak berhenti untuk menangis. Pada waktu di mana Om Rombot khotbah. Dan sampai Opales rasa menyesal sekali untuk mau ketemu sama hamba Tuhan ini selesai pelayanan. Tapi rupanya Om Rombot sudah pergi habis selesai. Iya. Saya terkagum-kagum dengan sejarah perjalanan hidup hamba-hamba Tuhan dulu yang begitu sederhana, yang bukan hanya kata-kata, tapi dengan kuasa. Dia menunjukkan Immanuel itu adalah satu otoritas pengendali utama dalam kehidupannya. Untuk akan menyertai sampai kesudahan alam. Tapi menunjukkan kemuliaan dan kuasa Tuhan yang begitu nyata atas setiap pribadi yang menyerahkan hidup dengan total itu. Nah ini persoalannya adalah kenapa sudah terjadi suatu seperti kehilangan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Peralihan paradigma aja. Peralihan pada paradigma bagaimana kita melayani dengan murni dan begitu mengandalkan Tuhan melalui kehidupan doa dekat dengan Tuhan dan dengan doa puasa. Serta mengambil banyak waktu dalam perenungan-perenungan firman Tuhan. Itu saja mungkin ya sedikit sederhana. Luar biasa. Jadi kita berharap bahwa hari-hari ini banyak orang bertanya bagaimana dengan puasa. Saya menjadi renungan saya sampai hari ini dan menjadi doa. Om Awi almarhum berkata bahwa GPD itu adalah mata air dan mengalir kepada gereja-gereja. Apakah mata air itu masih ada air? Saya berharap mata air itu masih ada air dan aliran air itu adalah aliran yang mengalir. Karena kita percaya tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan mampu. Atau sama kita seperti rindu, Aldi. Atau sama seperti Jericho. Ada mata air tapi mata air yang mematikan para bayi-bayi yang lahir. Nah caranya, kita takut. Caranya untuk pulihkan mata air itu, ya lempar garam. Kita harus lempar garam kembali. Garam itu kan berbicara tentang perjanjian Allah. Iya kan? Garam perjanjian itu kan. Lemparkan itu perjanjian Allah, yaitu kegerakan pekerjaan Roh Kudus. Dan bagaimana caranya adalah harus pinggan cawan yang belum terpakai, cawan murni artinya cawan yang benar-benar terbuka untuk dipakai buat menjadi alat buat kegerakan air itu menjadi kehidupan lagi, atau kegerakan Roh Kudus di dalam GPD itu dibangkitkan kembali. Ikat kembali perjanjian Roh Kudus itu. Cuma itu yang kita punya keaslian. Hanya andalan dengan Roh Kudus. Amin. Lanjut. Ya. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu
waktu tak kerasa sejam, tapi sebelum Om Yakob akan statement terakhir, mari beberapa bulan ke depan gereja kita akan genap 100 tahun. Saya melihat dan mendengar kesaksian orang tua dulu, bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi di GPDI. Ya, sekali lagi tadi terpukul saya ketika Bapak Pendeta Yakob berkata, kenapa gereja yang lain Protestan sepertinya, apakah memang kita yang salah? Sehingga yang keluar bukan kuasa, tetapi hal yang lain. Orang melihat hanya sekedar pengalaman kita, gereja kita berjalan dalam pekerjaan roh, tapi roh itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Tapi kita berdoa, Roh Kudus itu kembali. Di 100 tahun kita berdoa benar-benar pemulihan terjadi. Kuasa apa yang pernah terjadi waktu Opales Musa turun ke Senat Alti Kupang atau Ambon, itu mujizat terjadi. Ketika Bapak Pendeta MPA Bolang, Pendeta Opa Bolang, Om Yoyo, semua yang khotbah dulu, ya, Opa Rombot tadi sampaikan itu. Seringkali kadang-kadang hari-hari ini kita merasa, ya saya kan sudah jadi hamba Tuhan, tapi apakah hari ini? Saya percaya sebelum Om Yakob akan berdoa statement akhir, kita akan berdoa, Om Yakob akan pimpin 2-3 menit menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dan kuasa Tuhan masih ada untuk GPDI. Kuasa Tuhan akan ada terus untuk GPDI. Ketika GPDI seperti, kalau air sumur itu seperti sumur yang pahit, mari hari ini kita berubah. Kita lepaskan garam supaya air itu menjadi air yang murni. Pelayanan kita, kepemimpinan ke depan, ya, apa yang terjadi? Apakah kita hari-hari ini hanya akan memakai logika atau kita masih mengandalkan Roh Kudus? Ada statement terakhir Om sebelum kita tutup hari ini. Untuk 100 tahun. Hidup kembali dengan pengandalan pada Roh Kudus. Hidup kembali dalam pengandalan Roh Kudus. Om, boleh saya serahkan kepada Om 1-2 menit Om bisa pimpin penyembahan. Saya percaya Roh Kudus hadir. Haleluya. 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 Roh Kudus, Engkau adalah pengendali utama atas kehidupan di dunia ini. Engkau yang memiliki kekuatan kerajaan surga yang telah direbut sepenuhnya oleh kekuatan kuasa penyalipan yang Yesus kerjakan, baik di surga maupun di bumi, ada dalam kekuasaan. Kemuliaan Engkau telah rebut kembali di muka bumi ini. Dan kemuliaan kuasa itu juga Engkau percayakan kembali kepada gereja, umat tebusan, eklesia yang Tuhan telah pilih, yang telah dipisahkan dari dunia ini. Memang kami masih tinggal di dunia ini Tuhan, tetapi Engkau memisahkan pikiran, wawasan kami, dan semua struktur nilai-nilai kehidupan rohani kami terpisah dengan dunia ini, sehingga Engkau percaya hebat, dahsyat untuk dapat menyaksikan tentang kekuasaan otoritas ilahi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kembalikan kuasa itu, kembalikan kuasa itu melalui roh pertobatan, melalui roh kehidupan yang ingin melekat kembali kembali, melalui roh yang rasa haus, lapar akan hadirat kembali, dengan roh penyerahan dan doa yang berkepanjangan, yang tidak dengan doa-doa kuasa Tuhan. Engkau kembalikan gereja Pantai Kosta di Indonesia dengan kuasa yang sama saat di mana Engkau melawat awal pertama, di mana gereja ini berdiri di negeri Indonesia ini. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk fasilitas-fasilitas untuk kegerakan-kegerakan roh melalui media-media Tuhan. Baik media suka-sukamu Tuhan dan semua media-media yang digunakan Tuhan, pakai dengan luar biasa dan dalam kuasa.
yang dimana banyak orang dapat melihat Yesus. Orang dapat melihat kemuliaan dan kuasa yang dapat terjadi kembali, dan pemulihan-pemulihan yang luar biasa terjadi bagi setiap hamba Tuhan. Kami semua yang mendengar berita ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus berdoa untuk hamba-Mu yang menjadi host buat suka-sukamu Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Keluarga, layanan, dan masa depan, cita-cita semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya media ini telah menjadi berkat dan terus diberkati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih Om Yakob, Tuhan berkati buat firman. Tuhan berkati. Ya, makasih Om. Tuhan berkati buat firman malam hari ini. Saya oke, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini hadirat Tuhan ada, Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Yakob Poli, saya harus panggil Om Yakob, Ketua MD Kalimantan Barat, Kepala Sekolah Alkitab Anjungan, yang sudah memberkati kita malam hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan terus harus ada dalam hidup kita. Saya percaya bahwa tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan berbuat apa-apa, akan menjadi hampa hidup kita, akan menjadi sia-sia. Tetapi sekecil apapun pelayanan kita hari-hari ini, ketika kuasa Tuhan ada hal yang luar biasa terjadi. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus menonton program Suka-Sukamu Tuhan. Besok hari kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan di siang hari. Di siang hari kita akan ada narasumber Pastor Daniel Sayo, anak dari Bapak Pendeta Penti Sayo, pada jam 13.30 dalam program Suka-Sukamu Tuhan di siang hari. Dan malam hari kita akan ada Bapak Pendeta Henry Lolain, anggota Majelis Pusat dari Ambon yang menjadi narasumber. Dan hari Minggu kita akan ada Pendeta Yafet dari Amerika yang akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Program Suka-Sukamu Tuhan minggu depan akan tayang 3 kali dalam sehari. Hari Senin hanya tayang di jam 9 pagi dengan narasumber dari Manado Bapak Pendeta John Rumagit. Dan pada siang hari jam 13.30 ada juga Suka-Sukamu Tuhan di siang hari. Karena malam ada acara Pantekostahen, tapi hari Selasa kita akan tayang 3 kali dalam sehari. Doakanlah berkat, karena saya percaya lewat doa saudara, lewat dukungan saudara, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya, Pastor Aldi Masih, akan pamit undur diri. Bersama saya, Pastor Aldi Masih, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.